Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi Desain penelitian case control. Apa itu case control? Case control adalah jenis studi observasi di mana terdapat dua kelompok yang berbeda dalam hasil identifikasi dan dibandingkan berdasarkan beberapa atribut kausal yang seharusnya. Oleh karena itulah, studi kasus kontrol sering digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada suatu kondisi medis dengan membandingkan subjek yang memiliki kondisi atau penyakit tersebut dengan pasien yang tidak memiliki kondisi atau penyakit. Tahapan penelitian case control. Yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang sesuai. Selanjutnya, mendeskripsikan variabel faktor resiko. Intensitas pajanan faktor resiko dapat dinilai dengan cara mengukur dosis, frekuensi, atau lamanya pajanan. Yang ketiga, menentukan populasi terjangkau dan sampel. Kasus berupa A. Populasi penderita, B. Informasi tentang pajanan atau faktor resiko tertentu. Kontrol berupa A. Populasi pembandingnya berupa orang sehat atau orang dengan penyakit. B. Digali informasi tentang pajanan atau faktor resiko tertentu. Yang keempat, menetapkan besaran sampel. Yang kelima, melakukan pengukuran. Yang keenam, menganalisis hasil penelitian. Dalam penelitian kasus kontrol harus ada yang pertama kasus, yang kedua kontrol, yaitu berupa non-kasus, yang ketiga expose, yang keempat non-expose. Desain kasus kontrol studi dimulai dari populasi yang terbagi menjadi kasus, yaitu berupa orang-orang yang sakit, dan kontrol kasus berupa orang-orang yang sehat. Kasus-kasus ini terbagi lagi menjadi ada atau tidaknya resiko. Terpapar kita lambangkan dengan huruf A, tidak terpapar kita lambangkan dengan huruf B. Sementara kontrol kasus, terpapar kita lambangkan dengan huruf C, tidak terpapar kita lambangkan dengan huruf D. Bagan studi case control. Di sini dapat kita lihat bahwa dari populasi terbagi menjadi dua, yaitu kasus dengan kanker paru, yang kedua kontrol bukan dengan kanker paru. Kasus kanker paru terbagi menjadi terpajan atau orang-orang yang merokok, dan yang tidak terpajan orang yang tidak merokok. Begitupun dengan bagian kontrol bukan kanker paru, terpajan yang merokok dan tidak terpajan yang tidak merokok. Sumber studi case control dapat kita temukan dari data rumah sakit, yaitu kasus dan kontrol yang dipilih dari rumah sakit, dan yang kedua dari masyarakat itu sendiri. Dan kelompok kasus yang dipakai adalah 1. Kasus baru atau insiden. Yang kedua, kasus prevalence. Yang ketiga, harus memperhatikan diagnosis oleh tenaga kesehatan. Yang keempat, yang didiagnosis harus sama dan berasal dari berbagai sumber data. Yang kelima, tidak semua melakukan atau mencari pengobatan. Kelompok kontrol. Yang pertama harus memperhatikan prinsip komparabilitas terhadap kasus yang sebanding. Yang kedua, mendapatkan informasi pada kasus dan kontrol harus sama. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Yang keempat, penduduk sekitar atau tetangga. Yang kelima, keluarga. Pemilihan kelompok kontrol dapat menggunakan metode sepadan dengan karakteristik tertentu pada kasus atau yang tidak sepadan. Yang kedua, dapat diperoleh melalui sampling acak dengan jumlah kelompok kontrol 1:1 sampai dengan 4. Yang ketiga, bervariasi, kadang lebih dari satu kelompok. Cara pengumpulan data. Pengumpulan data pada pemajan dan faktor lainnya dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, kuesioner, atau pemeriksaan catatan medis laboratorium. Perhitungan odds ratio terbagi menjadi kasus, kontrol, terpapar, dan tidak terpapar. Di situ kita lambangkan
A, B, C, dan D dengan hasil perhitungan A ditambah B, C ditambah D, A ditambah C, B ditambah D. Berikut adalah contoh hasil perhitungan dari mana kita mendapatkan rumus odds ratio berupa AD per BC. Berikut adalah distribusi kasus dan kontrol menurut paparan dalam studi kasus kontrol. Didapatkan hasil persentase paparan berupa A dibagi A ditambah C, B dibagi B ditambah D. Berikut adalah keuntungan studi kasus kontrol. Yang pertama, cocok untuk kejadian yang jarang seperti kanker organ spesifik. Yang kedua, relatif efisien, memerlukan sampel yang kecil. Yang ketiga, cenderung lebih murah dibanding desain analitik lainnya. Yang keempat, cenderung lebih hemat waktu dibanding desain analitik lainnya. Yang kelima, efisien untuk menyelidiki penyakit yang jarang. Yang keenam, dapat menyelidiki multi-type exposure atau risk factor. Yang ketujuh, sedikit masalah pengurangan periode investigasi dan beberapa subjek menolak bekerja sama. Yang kedelapan, kadang-kadang merupakan strategi observasi praktis yang paling awal untuk menentukan hubungan. Yang kesembilan, tidak bermanfaat untuk tujuan deskriptif. Yang kesepuluh, rentan terhadap bias seleksi karena info tentang paparan dapat mempengaruhi seleksi subjek secara berbeda. Kerugian dan bias kasus kontrol. Yang pertama, temporalitas masalah yang serius. Yang kedua, bias seleksi yang berpeluang besar. Yang ketiga, sangat sulit memperoleh informasi bila periode terlalu lama. Yang keempat, survival selektif atau bias perbandingan. Yang kelima, berkonstelasi, efek perbedaan, kebijakan pendaftaran di rumah sakit. Yang keenam, bias pengukuran. 1. Recall, 2. Misklarifikasi. Yang ketujuh, informasi tentang paparan rentan terhadap kesalahan. Yang kedelapan, jika paparan yang diukur adalah paparan masalah sekarang, problem yang lebih besar dapat terjadi yaitu bias temporal ambiguity. Contoh soal case control. Suatu penelitian kasus kontrol tentang hubungan antara rokok dan kanker paru-paru. Pada penelitian tersebut, diambil 100 orang penderita kanker paru-paru yang dirawat di beberapa rumah sakit selama 1 tahun, sebagai kelompok kasus. Sedangkan untuk kelompok kontrol diambil 100 penderita penyakit lain. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada kelompok kasus terdapat 90 orang perokok, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 40 orang perokok. Hitunglah besarnya resiko merokok terhadap terjadinya kanker paru-paru. Pertama, kita buat bagan alur seperti di contoh soal yang tadi, yakni populasi terbagi menjadi kasus kanker paru-paru dan kontrol bukan kanker paru-paru, yaitu penyakit lain. Dan dari kanker paru-paru terbagi menjadi yang terpapar rokok dan tidak terpapar rokok. Selanjutnya di bagian kontrol, yang terpapar rokok dan tidak terpapar rokok. Mari kita perhatikan bagan paparan studi kasus kontrol berikut. Persentase terpapar kasus didapatkan dari A per AC sama dengan 90 per 90 ditambah 10 sama dengan 90 per 100 sama dengan 90%. Persentase terpapar kontrol didapatkan dari B per B ditambah D sama dengan 40 per 40 ditambah 60 sama dengan 40 per 100 sama dengan 40%. Peluang terpapar di antara kasus terbagi menjadi probabilitas untuk diekspos di antara kasus dan probabilitas untuk tidak diekspos di antara kasus. Selanjutnya, peluang paparan di antara kontrol, probabilitas untuk terpapar di antara kontrol, dan probabilitas untuk tidak terpapar di antara kontrol. Rasio odds atau OR yang didapat dari perhitungan A dibagi C per B dibagi D sama dengan AD per BC sama dengan 9 dibagi 2/3
sama dengan 13,5 kali lipat. Interpretasi yang didapatkan yaitu orang yang merokok memiliki resiko sebesar 13,5 kali lipat untuk dapat menderita kanker paru-paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Adapun referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Sekian materi studi kasus kontrol dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.